Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daka Ramadan. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tentang perlawanan rakyat Tasikmalaya dan Indramayu terhadap penjajahan. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Indonesia memiliki sejarah panjang. Perjuangan rakyat melawan penjajah tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Perlawanan juga tumbuh kuat di daerah-daerah termasuk di Rawa Barat. Pada di video kali ini kita akan membahas sejarah perlawanan rakyat Tasikmalaya dan Indramayu, dua daerah yang menunjukkan keberanian luar biasa dan melawan penindasan penjajah. Perlawanan ini menjadi bukti bahwa semangat mempertahankan kemerdekaan hidup di setiap lapisan masyarakat. Yang pertama, perlawanan Tasikmalaya. Tasikmalaya dikenal sebagai daerah yang religius dan memiliki peran besar dalam memperjuangkan rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat Tasikmalaya terutama muncul akibat penindasan Belanda dan Jepang yang sangat merugikan masyarakat. Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Tasikmalaya dipaksa melakukan kerja paksa atau romusa, menyerahkan hasil pertanian serta hidup dalam tekanan ekonomi yang berat. Kondisi ini memicu kemarahan rakyat pada para tokoh agama. Salah satu peristiwa penting adalah peristiwa Sukamanah tahun 1944 yang dipimpin oleh KH Zainal Mustafa, seorang ulama karismatik dari pesantren Sukamanah. Beliau menentang kebijakan Jepang yang memaksa rakyat melakukan seikrei, yang penghormatan kepada kaisar Jepang yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perlawanan ini berujung pada penangkapan KH Zainal Mustafa dan para pengikutnya. Meskipun perlawanan tersebut ditumpas dengan kekerasan, semangat perjuangan rakyat Tasikmalaya tidak pernah padam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui keteguhan iman dan keberanian. Lanjut yang kedua, perlawanan rakyat Indramayu. Berbeda dengan Tasikmalaya, perlawanan rakyat Indramayu lebih banyak dipicu oleh penindasan ekonomi dan penderitaan rakyat kecil, khususnya para petani dan nelayan. Salah satu perlawanan terkenal adalah pemberontakan Bagus Rangin pada awal abad ke-19. Bagus Rangin memimpin rakyat Indramayu melawan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan pajak tinggi, kerja paksa, dan perampasan hasil bumi. Rakyat Indramayu yang sebagian besar hidup dari pertanian dan perikanan merasa sangat dirugikan. Mereka kehilangan hak atas tanah dan hasil panen yang seharusnya menjadi sumber kehidupan. Perlawanan ini dilakukan dengan cara gerilya dan serangan terhadap pos-pos pos-pos Belanda. Meskipun akhirnya dapat dipadamkan, perlawanan Bagus Rangin menjadi simbol keberanian rakyat Indramayu dan menentang ketidakadilan. Semangat perlawanan rakyat Indramayu menunjukkan bahwa rakyat kecil pun mampu bangkit melawan ketika hak-haknya dirampas oleh penjajah. Lalu yang terakhir, perlawanan rakyat Tasikmalaya Indramayu membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pengorbanan besar dari berbagai daerah. Nilai-nilai keberanian, persatuan, dan semangat melawan ketidakadilan menjadi warisan penting bagi generasi sekarang. Dengan mempelajari sejarah lokal seperti ini, kita dapat lebih menghargai jasa para pahlawan daerah yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian tugas sejarah dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya.
Saya Daka Ramadan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.